Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saati Rohairunisa, NIM 21910, kelas 7B. Di sini saya akan menjelaskan proposal yang saya buat tentang pembangunan website pengelompokan sampah dengan menggunakan algoritma CNN untuk membantu masyarakat dalam memilah dan memanfaatkan sampah. Kenapa sih di sini saya mengambil judul tersebut? Alasan memilih judul proposal pengelompokan sampah untuk membangun masyarakat dalam memilah dan memanfaatkan sampah sangat relevan ya dengan isu lingkungan saat ini, dan permasalahan yang ingin dipecahkan itu karena kurangnya kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat belum memahami pentingnya memilah dan memilih sampah, dan minimnya fasilitas pemilihan, terbatas tempat pembuangan sampah yang memadai dan terpisah untuk setiap jenis sampahnya, rendahnya tingkat pemanfaatan sampah yang telah dipilah belum dimanfaatkan secara optimal baik untuk daur ulang maupun kompos. Dampak negatif sampah terhadap lingkungan biasanya itu menumpuk yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, banjir, dan permasalahan kesehatan. Dan untuk latar belakangnya, itu sampah merupakan sisa pembuangan yang dihasilkan dari kegiatan manusia setiap harinya dalam kehidupan sehari-hari. Sering ditemukan kurangnya kepedulian manusia terhadap pentingnya proses pemilihan sampah sebelum dibuang, sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah sampah adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilihan sampah. Pemilihan sampah dari sumber merupakan langkah awal yang sangat efektif untuk mengurangi volume sampah yang terakhir di tempat pembuangan akhir. Menurut data dipublikasikan oleh Sistem Informasi Penanggulangan Sampah Nasional (SIPSN) pada tahun 2023, Indonesia menghasilkan sekitar 35 juta ton sampah per tahunnya, meskipun terdapat penurunan sebanyak 15,1% atau sekitar 5,4 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk rumusan masalah, bagaimana sih pembangunan sebuah website berbasis web yang dapat menghasilkan atau mengklasifikasikan 5 jenis sampah utama: organik, anorganik, plastik, keras, dan kaca, dengan akurasi minimal 85% menggunakan metode CNN dan memberikan rekomendasi pengelolaan sampah yang sesuai. Bagaimana rancangan antarmuka pengguna yang intuitif sehingga pengguna dengan mengetahui teknologi yang minim, dan bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih dan memilah sampah melalui pengguna teknologi. Untuk pembatasan masalah, penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah website pengelompokan sampah berbasis web yang dapat diklasifikasikan dengan 5 jenis sampah rumah tangga dengan metode CNN dan yang telah dilatih dengan dataset gambar sampah yang dikumpulkan dari dataset Waste Classification Data. Data tersebut itu kami peroleh dari situs website Kaggle. Tujuan penelitian membangun
atau mengembangkan sebuah website yang dapat mengklarifikasikan sebagai jenis sampah rumah tangga dengan akurasi yang tinggi menggunakan algoritma CNN dan membuat antarmuka pengguna yang user-friendly sehingga masyarakat dari berbagai kalangan dapat dengan mudah menggunakan website tersebut. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilah sampah dan memberikan panduan yang tepat dalam melakukan pemilihan. Memberikan kontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dan untuk manfaat penelitian bagi lingkungan, mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir. Website ini tuh membantu masyarakat memilah dan memanfaatkan sampah dengan lebih cepat untuk masyarakat meningkatkan kualitas hidup dengan pemilihan sampah yang lebih baik, lingkungan sekitar akan lebih bersih dan bebas dari sampah yang berserakan. Bagi peneliti ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada bidang pengenalan gambar, pemrosesan citra, dan pengelolaan sampah. Untuk tinjauan pustaka, penelitian pertama dilakukan oleh Kelvin, dan untuk penelitian lain oleh Kartiko. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Rashidi dan kawan-kawan yang bertujuan menggunakan CNN untuk mengklarifikasikan sampah berdasarkan jenisnya. Untuk landasan teori, ada jenis sampah yang tergolong sebagai non-organik memiliki sifat yang sulit untuk terurai dengan tanah sehingga cenderung terurai dalam jangka waktu yang lama. Untuk mengatasi tantangan yang telah diuraikan sebelumnya, pentingnya bagi masyarakat untuk memiliki kesadaran dan pengetahuan yang mendalam mengenai pengelolaan jenis sampah. Oleh karena itu, beberapa penelitian telah dilakukan dalam bidang pemilah dan memanfaatkan sampah antara lain seperti berikut. Dan pengelolaan sampah. Ada daur ulang pemrosesan sampah dengan cara memisahkan sampah menjadi bagian-bagian yang dapat digunakan kembali seperti plastik, kertas, dan besi lainnya. Dan CNN adalah salah satu jaringan syaraf tiruan yang paling banyak digunakan dalam pemrosesan gambar, video, suara, dan pengenalan pola visual. Dan di sini saya menggunakan Flash Framework. Bahasa Python menggunakan framework ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan aplikasi karena dalam Flash sudah disediakan library dan kumpulan kode program yang siap digunakan untuk membangun sebuah web. Python adalah bahasa pemrograman yang bersifat open source. Dan untuk dataset merupakan perkumpulan data yang disimpan dalam komputer untuk dapat dengan mudah diakses. Website adalah layanan penyajian informasi yang menggunakan konsep hyperlink, kemungkinan pengguna untuk menavigasi dan mengakses informasi secara lebih sederhana. Metodologi penelitian. Pada bahan penelitian biasanya kita menggunakan Windows digunakan sebagai operasi laptop, dan kedua Visual Studio Code digunakan sebagai aplikasi kode editor untuk membuat aplikasi. Google Chrome digunakan untuk menjalankan website yang nantinya akan dibangun, dan Google Colab sebagai media dalam pembuatan model AI agar mudah diakses untuk pengembangan dan menguji model AI. Data gambar sampah organik dan anorganik sebagai bahan pembuatan dataset yang diambil di Kaggle.
Dan untuk alat penelitian biasanya dengan menggunakan laptop dengan spesifikasi mendukung sebagai komponen utama untuk membangun sebuah aplikasi. Ruang penyimpanan untuk menyimpan file yang berisi aset saat membuat aplikasi, dan RAM minimal akan membantu menjalankan program saat melakukan building dari aplikasi yang dibuat. Biasanya untuk RAM itu 8. Untuk alur penelitian ada pengumpulan data, analisa data, perancangan aplikasi, proses pengumpulan gambar atau uji coba dengan gambar. Di sini saya jelaskan pada gambar pertama. Sebelum pengumpulan data terkait gambar sama dilakukan melalui ke galeri smartphone. Teliti dan kamera smartphone pada sekedar proses pengumpulan data sampah organik dan anorganik. Ini proses dilakukan di Google Colab dengan cara mengunduh JSON pada akun Kaggle terlebih dahulu. Dan setelah proses mendownload dataset selesai, akan dilakukan proses unzip dataset sebelum dilakukan proses pengolahan data detail gambar sampah dari gambar dan sekunder dijelaskan pada tabel 1. Diketahui terdapat 2 jenis kelas dataset. Setiap kelas memiliki jenis sampah. Kelas tersebut digunakan sebagai tabel label dalam dataset untuk mengumpulkan data ke dalam kelas yang sesuai. Dan implementasi dan uji coba. Ini saya ambil dari peneliti lain yang sudah diuji. Untuk jadwal penelitian, analisis data di bulan 1 mungkin tanggal 1 atau 2, rancangan aplikasi sampai 5 hari di bulan 2, dan pengodean aplikasi ada 5 hari. Uji coba gambar 3, uji coba ada 3, dan evaluasi ada 2. Mungkin evaluasi bisa buat bikin laporan juga, dan ini daftar pustaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prototype desain sistem. Langkah pertama dari penelitian ini adalah mengumpulkan data dan menganalisis data yang diperlukan untuk membangun program ini. Kemudian setelah berhasil mengumpulkan data dan menganalisa data, kita mulai merancang aplikasi yang mana kita memutuskan program yang cocok untuk mengatasi masalah tersebut. Setelah perancangan, kemudian kita masuk ke tahap pengkodean program, yang mana kita mulai membangun dan membuat program tersebut. Setelah selesai, maka kita masuk ke tahap pengujian, yang mana jika program tersebut gagal atau tidak sesuai, maka akan diperbaiki lalu diuji kembali sampai program tersebut benar-benar berhasil. Setelah berhasil diuji coba, kemudian program tersebut akan kami implementasikan ke objek sesungguhnya, yang mana tahap ini bisa disebut penguji tahap 2. Setelah semua berhasil, maka adanya evaluasi yang berguna untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan program. Dan ini untuk flowchart-nya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.